Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yaitu tertulis di surat Kolose 2 ayat 6-7. Karena itu, hendaklah kamu tetap hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sama seperti kamu telah menerima Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa ternyata memang sikap mengandalkan diri, strategi diri, media sosial, hiburan, informasi bebas, uang, bahkan mungkin jabatan bisa ternyata menggantikan posisi Kristus dalam hidup kita. Waktu kita untuk Kristus, pusat hidup kita kepada Kristus, itu bisa bergeser Bapak Ibu. Kita tetap ibadah, pelayanan tetap aktif, tetapi hati kita jauh. Kristus memang dihormati, tapi tidak lagi menjadi pusat kehidupan batin. Rasul Paulus sedang menulis surat kepada jemaat di Kolose yang juga mengalami hal yang sama. Mereka dipengaruhi berbagai ajaran campuran, filsafat Yunani, tradisi Yahudi, dan praktik-praktik mistis. Karena itu, Paulus menekankan bahwa Kristus adalah pusat dan kepenuhan hidup orang percaya. Tidak ada yang lain. Tidak perlu tambahan lain di luar dari Dia. Dalam nas ini, Paulus memberikan 4 gambaran penting tentang hidup dalam Kristus. Seperti apakah itu Bapak Ibu? Mari kita perhatikan. Yang pertama, dia katakan tetap hidup di dalam Dia. Iman kepada Kristus bukan hanya keputusan awal, tetapi perjalanan seumur hidup. Banyak orang memulai dengan percaya, tetapi kemudian hidupnya tidak lagi mencerminkan Kristus. Itu tadi, kita dipengaruhi oleh hal-hal yang bisa menggeser Kristus dalam kehidupan kita. Artinya, hidup sehari-hari harus selaras dengan iman yang kita akui. 2, berakar di dalam Dia. Gambaran ini seperti pohon Bapak Ibu. Semakin akarnya dalam, maka akan semakin kuat pula lah pohon menghadapi badai. Artinya, kehidupan kita memang harus memiliki kedalaman relasi dengan Kristus. Itu sebagai dasar, bukan dangkal dan mudah goyah oleh masalah atau ajaran lain. 3, dibangun di atas Dia. Seperti bangunan yang berdiri di atas pondasi, jika salah dasar maka bangunan akan mudah goyah dan runtuh. Begitu juga dengan hidup yang tidak berdiri di atas pondasi iman, maka hidupnya akan mudah runtuh. Artinya, Kristus adalah dasar hidup, bukan yang lain. Bukan uang, jabatan, pengakuan manusia, dan lain-lain. Jika Kristus bukan dasar hidup kita, maka apapun yang kita bangun pada akhirnya akan runtuh. Yang terakhir Bapak Ibu, bertambah teguh dan melimpah dengan syukur. Iman yang benar menghasilkan hati yang stabil dan penuh ucapan syukur. Artinya, orang yang sungguh-sungguh berakar dalam Kristus tidak mudah mengeluh, tetapi belajar melihat kebaikan Tuhan itu dalam segala keadaan. Firman Tuhan hari ini banyak mengajarkan kita bahwa mari kita periksa dasar hidup kita. Apakah kita benar-benar hidup dalam Kristus atau hanya mengenal Dia secara teori? Berikutnya, bangun kedalaman, bukan sekadar aktivitas-aktivitas rohani. Jangan puas hanya ikut ibadah, tetapi bangunlah hubungan pribadi dengan Tuhan lewat doa dan firman yang terus-menerus. Jangan mudah goyah oleh ajaran baru atau tren-tren saat ini yang mengarah kepada gaya hidup yang tidak menyehatkan hubungan dan iman kita kepada Tuhan. Karena banyak hal terlihat menarik, tetapi tidak semuanya berakar pada Kristus. Nah, artinya kita juga diarahkan, mari melatih diri untuk bersyukur. Syukur bukan hanya keadaan baik ya, tetapi karena kita percaya Tuhan tetap bekerja. Tetaplah hidup di dalam Kristus dengan akar yang dalam, iman yang teguh, dan hati yang penuh syukur. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini Bapak Ibu Saudara.
Semoga harimu menyenangkan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.